Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari terakhir Ramadan 1446 Hijriah. Ini namanya anomali pengajian. Seumur-umur baru sekarang saya ada orang ngaji, besoknya mau lebaran. Sebegitu semangatnya pengen ngaji. Sampai-sampai waktu dihubungi, saya kira ini bercanda kayaknya nih. Saya bilang, kan bisa aja kalau lebaran itu hari Ahad, masa kita subuh mau sholat Id ngaji dulu ya. Oke, saya bilang kemarin, ya nanti hubungi, nanti di reminder saya malam-malam kalau misalnya Pak Menteri Agama ngumuminnya lebarannya hari Senin ya rahimakumullah. Mungkin bukan apa yang perlu kita ketahui, tetapi tentang apa yang perlu kita sadari ya. Karena kita bukan sedang berhadapan dengan sesuatu yang untuk diamalkan, tapi lebih kepada melihat ke belakang apa yang sudah berhasil kita laksanakan dan bagaimana seharusnya, idealnya keadaan kita pada hari ini. Setidaknya rahimakumullah, momen singkat ini bisa menjadi kesempatan buat kita bersama mengukur diri kita masing-masing sejauh apa manfaat Ramadan di tahun ini. Rahimakumullah, tentunya berangkat dari yang pertama sekali, bahwa betul Ramadan itu semua pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, setan dibelenggu. Tapi kalau kita melihat dalil-dalilnya, lebih banyak tentang terselamatkan dari ancaman api neraka. Yang paling populer, paling sering diulang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bukan capaian surganya, tetapi keselamatan dari ancaman neraka, terampuni dosa-dosanya. Bicara dosa berarti bicara tentang kesalahan. Tidak semua orang yang berbuat salah itu merasa salah itu adalah masalah. Tidak sedikit orang yang bersalah dan merasa salahnya bukan masalah, sehingga dia tidak pernah merasa perlu untuk memperbaiki kesalahannya. Iya kan? Iya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Benar kan? Ada yang memilih untuk khaba man dassaha, dia merasa salahnya nggak masalah, maka dia membiarkan dirinya terkotori oleh dosa. Ada kan? Paling sederhana mandi aja. Emang semua anak senang mandi? Enggak.
Ada yang disuruh mandi itu dikejar sama emaknya, dia nggak mau mandi. Ada yang nggak disuruh mandi bulu, mentang-mentang rumahnya dekat kali, misalnya. Ya. Jadi jiwa, nafsin, wa masawwa, dan kesempurnaannya. Jadi jiwa itu disempurnakan oleh Allah SWT. Saking sempurnanya jiwa manusia, maka ia nggak seperti makhluk yang lain. Apa perbedaan signifikan antara manusia dengan makhluk yang lain? Makhluk yang lain selalu hidup dengan gaya seragam tentang fitrah, ya kan Pak? Coba, Bapak pernah lihat sapi kan? Ada nggak perbedaan antara sapi zaman bapak-bapak muda dulu dengan sapi zaman sekarang dalam gaya buang air besarnya? Ada nggak sapi sekarang buang air besar dengan duduk? Nggak ada. Dulu kita di kampung, kloset pasti jongkok. Sekarang kloset duduk. Manusia berubah. Pernah gini kan? Burung penjahat. Kalau jenisnya beda, oke. Tapi jenis yang sama, mereka sama. Pipit, maka semuanya bergaya burung pipit. Nggak ada burung pipit penjahat, burung pipit soleh misalnya, itu nggak ada. Tapi manusia dengan makanan yang sama, gaya yang sama, garis keturunan yang sama, sama-sama turunan Adam dan Hawa, mereka ada yang jadi baik, mereka ada yang jadi buruk. Itu dampak dari kesempurnaan penciptaan. Hebat sekali manusia. Ia bisa dengan mudah melenceng keluar dari jalur tujuan utama penciptaannya. Dengan semua kesempurnaan yang dimilikinya, ia hebat untuk jadi jahat. Hewan nggak akan mampu seperti itu, Pak. Kan kalau dipikir, itu burung ribet amat, ngapain harus terbang? Orang dia tinggalnya di lumbung padi, melangkah aja kan? Tapi enggak, karena dia diciptakan sebagai burung, berpindah lokasi, dia tetap terbang. Padahal dia tinggal langkah aja, Pak, jalan kayak ayam gitu pelan. Karena mereka nggak sempurna. Yang sempurna itu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka manusia sempurna dalam menyiksa sesamanya. Pernah lihat nggak harimau ganas kan Pak? Menyiksa harimau lain dengan cara menguliti kulitnya? Enggak. Yang bisa melakukan itu cuma manusia. Ya. Jadi keganasan di muka bumi ini tidak dihasilkan oleh makhluk paling ganas, justru dihasilkan oleh makhluk paling sempurna, yaitu manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oh, itu terjadi di luar kontrol Allah, di luar kendali Allah? Enggak. Allah yang berkehendak untuk seperti itu. Kenapa? Kenapa kemampuan itu melampaui kodratnya? Ya kan? Kejahatan manusia itu melampaui keganasan harimau. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ingin memberikan apresiasi besar bagi mereka yang berhasil mengendalikan dirinya untuk tetap baik dengan segala kehebatannya. Makanya qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung itu yang sadar dia bisa salah, yang mau memperbaiki kesalahan, dan selalu bersedia bersih-bersih dari semua dosa. Itulah yang beruntung. Jadi yang beruntung bukanlah mereka yang merasa tidak pernah berbuat salah. Justru mereka yang merasa tidak pernah salah, merekalah yang paling merugi. Karena manusia aslinya tempat bersemayamnya kesalahan dan semua kekhilafan. Kambing mana aja salah, ini begitu aja. Kalau ada kambing nggak benar, yang punyanya nggak benar, ya kan? Ada kita ngomel-ngomel sama ikan, gimana sih dikasih makan belagu? Ya nggak ada lah, yang belagu yang punya.
Tempat salah itu manusia, bukan hewan selain manusia, bukan makhluk selain manusia. Nah, rahimakumullah, maka Allah hadiahi kita Ramadan, iya kan? Momen terbaik dalam setahun agar kita bisa memperbaiki kesalahan. Apa ibadah yang paling menonjol di bulan ini? 3: puasa, Quran, sholat malam, tarawih dan semua variannya. Sedihnya rahimakumullah, kalau bicara dosa Bapak, dosa itu dohir apa batin? Bisa nggak ngelihat dosa? Nggak bisa kan? Yang ada perbuatan yang menghasilkan dosa. Dosa sendiri kelihatan nggak? Nggak ada. Abstrak. Allah menyebutkan berkali-kali itu bentuknya dosa, dicatat. Tapi seperti apa wujud asli dosa? Ini ada. Yang ada dampak dari seseorang memiliki banyak dosa, kelak harus bersedia disanksi oleh Allah. Ya. Maka dosa itu batin. Dosa itu menggerogoti perasaan. Dosa itu menghancurkan keimanan. Dosa itu melumat keyakinan. Baru kemudian ia mulai mempengaruhi aspek zahir. Jauh sebelum dampak dosa bisa terlihat dari luar, ia sudah lebih duluan menghabisi sisi dalam dari manusia. Nah, di situ mungkin masalah kita. Dan sekarang kita muhasabah nih. Kalau yang kemarin 29 hari Pak, sampai malam ke-30 semalam, kita berpuasa, kita ber-Al-Quran, kita bersolat malam, tarawih dan seterusnya, hanya dengan pendekatan raga, maka jiwa kita nggak berubah. Karena dosa itu menyentuh jiwa sebelum raga. Dia puasa, tapi yang penting baginya dia cukup lapar, maka berarti dia sedang berpuasa. Puasa ragawi, padahal target puasa ruhi, kemampuan pengendalian diri, kan ruh. Kendali mata, kendali lisan, kendali sikap, kendali telinga. Baru kemudian terasa dosa-dosanya terhapus. Karena dosa dihasilkan dari kegagalan pengendalian diri. Nah, tinggal kita cek lah, masing-masing kita. Saya nggak mungkin cek bapak-bapak, bapak-bapak nggak mungkin cek saya. Setelah hari ini kita masuk hari ke-30, gimana rasanya kemampuan mengendalikan diri? Jadi lebih baik atau enggak? Jika belum, masih sama aja, yang ada justru penurunan berat badan. Nah, itu masalah Pak. Karena nggak ada hubungan signifikan antara puasa dengan berturunnya berat badan. Ya Pak Dokter, ya, ada Pak Dokter di sini. Ya Alhamdulillah, kita cek diri kita masing-masing. Mulai lebih terkendali nggak lisannya? Mulai lebih terkendali tidak sikapnya? Harusnya hari ini kita sudah merasakan itu. Yang kedua, Quran. Quran juga bukan tentang raga. Ketika Al-Quran tentang raga, maka apa yang dikejar dari Al-Quran? Suaranya, sekedar tilawahnya. Iya, kita diminta untuk baca, tapi kita juga harus jujur dan cukup fair dengan Allah. Sejak kapan giliran Al-Quran diperintahkan untuk dibaca dan dilarang untuk dipahami? Ada nggak Pak perintah baca Al-Quran itu berarti perintah untuk tok baca, tidak boleh paham? Enggak kan? Tapi siapa yang menyimpulkan seperti itu? Sebagian besar kita. Ia sama sekali tidak mau tahu tentang makna apa yang ia baca. Atensinya adalah Al-Quran terbunyikan melalui lisan saya,
dan saya selesai membunyikan seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran, titik. Maka dia sekarang sudah khatam 2 kali, Pak. Khatam apa? Al-Quran dari perspektif raga, tidak jiwa. Nggak ada yang masuk ke hatinya. Orang dia nggak ngerti apanya yang mau masuk. Dan jika itu yang terjadi, Ramadan tidak mungkin membersihkan jiwa. Sehingga ada orang yang mungkin gak khatam, tapi ia serius dan ia jujur. Gak mungkin kitab suci ini terus disuruh baca tanpa perlu dipahami. Maka ia tidak mau melewatkan satu ayat pun kecuali ia membacanya dan ia memahaminya. Maka ia beresiko tidak khatam, karena ternyata ia tidak cukup mumpuni dalam bidang bahasa Arab. Ia harus membaca terjemahan. Resikonya per ayat yang tadinya hanya butuh beberapa detik, jika dibaca include terjemah, maka bisa jadi satu ayat 2 menit. Harusnya 1 juz 45 menit, gara-gara baca 1 juz dengan makna menjadi nyaris 3 jam. Apa mungkin khatam? Enggak mungkin. Atau jikapun khatam, terlalu berat. Rahimahullah. Ini evaluasi kedua Ramadan kita. Loh, kok bisa begitu cara evaluasinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ketika Allah menyebut Quran di rangkaian ayat Siyam, di situ, Pak, ketika Allah cerita tentang Quran di rangkaian ayat puasa, Allah tidak menyebutkan perintah baca Quran, ya kan? Perintah baca Quran adanya tidak di ayat puasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak di ayat puasa. Fala tuharrik lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'u wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, bukan di ayat puasa. Begitu kita buka tentang Al-Quran di ayat puasa, instruksinya apa? Bahwa Al-Quran itu hidayah, petunjuk. Apa mungkin memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk tanpa perlu memahaminya? Nggak mungkin. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu pembeda antara yang benar dengan yang salah. Apa mungkin memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah dari Al-Quran tanpa harus paham makna Al-Quran? Nggak mungkin. Jadi rahimahullah, sekarang kita evaluasi. Jika kemarin-kemarin kita baca Al-Quran khusus di bulan Ramadan, saya hanya membacanya untuk paham, maka hari ini jiwa kita terasa bersih, mata kita lebih terang melihat perbedaan mana yang benar, mana yang salah. Batin lebih baik, ya tegas memihak kepada yang benar, sebagaimana yang menolak membersamai kemungkaran. Yang ketiga, rahimahullah, tentang sholat malam. Ramadan menjadi sangat identik dengan sholat malam. Hanya sebulan dalam setahun yang kita diizinkan sholat malam tanpa harus diawali dengan tidur. Kita mengenalnya dengan istilah tarawih. Bagi sebagian, ini tentang ibadah yang dalam tanda kutip melelahkan. Yang penting capeknya dapat, maka dikejarlah durasinya, harus lebih lama. Maka kemudian bersyukurlah ia ketika ia merasa lelah ketika sholat tarawih. Rahimahullah. Padahal ada yang kelewat. Berangkat dari pertanyaan, kenapa sholat malam? Kenapa enggak sholat siang? Al-Muzammil, inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwa
wa muqila. Itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan untuk melakukan berbagai jenis ibadah, beliau alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk qumil laila illa qalila. Muhammad, bangun sholat malam, karena sholat malam itu lebih menghujam di dalam dadamu, di dalam dirimu. Engkau lebih mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya memang tentang kekuatan fisik, kemampuan konsentrasi, kuat berdiri, nggak sempoyongan, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya kenapa di malam hari? Karena ia merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Spiritnya yang dikejar. Ketika orang lain tidur, dan ternyata Allah memilih waktu spesialnya bukan di waktu manusia beraktivitas, maka ia korbankan jam istirahatnya demi sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah ingin lihat. Maka bukan sholat siang. Nah, rahimakumullah, kita tinggal muhasabah sekarang. Apakah sholat malam yang kita tunaikan dilaksanakan dengan perasaan gembira, dengan dorongan rasa cinta, atau dilaksanakan karena kita bertenaga maka ingin sholat? Idealnya ketika sholat menghadirkan kesadaran bahwa sungguhnya ini dilakukan untuk membuktikan kepada Allah bahwa benar Allah lah yang paling dicintai dibandingkan hal-hal lainnya di muka bumi ini. Rahimahullah, 1 bulan penuh, bukan tentang gak enak sama orang, bukan tentang karena dirinya merasa kuat, tapi tentang pembuktian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat malam unik, ya kan? Yang kuat sholat malam bukanlah mereka yang tidur seharian. Tidak jarang mereka yang tidur seharian malamnya tidur lagi, gak ikut taraweh. Yang kuat sholat malam bukan mereka yang paling besar menu berbukanya. Mereka yang paling nikmat makan malamnya bisa jadi kelewat sholat taraweh, sholat malam. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga hal ini kemudian kita kembalikan kepada dalilnya. Yang pertama, puasa. Hari ini kan terakhir, Bapak. Ya, Bapak, apakah Bapak-bapak berencana untuk berpuasa lagi? Mungkin yang hadir sholat subuh pasti jawabnya seperti itu, ya. Tapi mereka yang tidak hadir, tidak lagi hadir untuk sholat subuh berjamaah, saat diajukan pertanyaan apakah berencana untuk puasa, mereka akan menjawab, puasa apaan? Kita justru sedang menyambut kebahagiaan puasa berakhir. Mereka nggak berencana untuk berpuasa lagi, Pak. Padahal ayat mengatakan di penghujung ayat 184 Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik untukmu. Nah, kalau puasa lebih baik untukmu, harusnya hari ini, hari terakhir Ramadan, kita sampai pada di puncak kesadaran bahwa beneran Allah nggak bohong, puasa itu baik banget, dan saya berencana untuk terus berpuasa setelah Ramadan. Ya, sunnah dan semua jenisnya, ya. Jadi ukurannya sekarang Bapak, ada kan? Sudah ada sekarang keluarga yang berdiskusi hari ini nih Pak. Mereka berdiskusi, Ramadan belum selesai, masih 1 hari lagi. Mereka sudah mulai berdiskusi, nanti kita mulai puasa Syawal kapan? Sementara ada keluarga lain yang mereka sedang sangat berbahagia,
Mereka bilang apa? Alhamdulillah, Senin kita udah gak puasa lagi. Mereka merasa puasa tidak lebih baik untuknya. Puasa sebulan penuh tapi gagal mendapatkan kemanfaatan puasa. Ya kan Pak? Nih, misalnya nih, saya diundang nih sama siapalah. Tiap hari saya ke rumah beliau selama sebulan. Tiap hari saya dikasih jus buah. Saya padahal nggak doyan buah, apalagi jus. Minumnya selalu teh misalnya, atau sirup. Ini saya punya teman, saya main ke rumah beliau, hari pertama jus buah, hari kedua jus buah. Setiap kali saya tanya, si teman cuma bilang, baik, minum aja. Minum saya, minum. Mulai berdampak kan buat apa harusnya? Hari sepekan saya ngejus, setiap hari ngejus jus buah. Kok badan jadi tambah enak ya? Pekan berikutnya mata jadi tambah terang. Pekan berikutnya pagi-pagi nggak ngantukan. Pekan keempat badan jadi tambah kuat. Pekan kelima saya main ke rumah si teman, nggak dikasih jus. Nagih nggak Pak? Nagih. Loh, kok nggak jus? Kata si teman, oh antum suka? Ya iyalah, dulu saya nggak tahu kalau ini bermanfaat. Sebulan saya minum jus, berubah sekarang. Tekanan darah saya stabil, saya lebih seger, saya rasanya lebih sehat. Udah saya jus aja. Masya Allah. Ya kan Pak, kita puasa kemarin sebulan apa 2 hari Pak? Sebulan kan? Hari ini terakhir kan? Harusnya udah mulai mencuat diskusi ini di keluarga kita, ya nggak? Kata istri apa? Ya, ternyata puasa luar biasa ya. Kita kapan Syawal nih? Widih, ya kan? Anak-anak kita pulang ke rumah Pak, antar, ya kita habis puasa ya. Ya Allah, kok selesai sih? Puasa enak, badan jadi seger, hidup enak, jadi enteng, gerak enak. Ya kapan puasa lagi ya? Harusnya begitu kan? Tapi ada nggak keluarga yang begitu? Ada di sinetron, sisanya nggak ada. Mereka tidak bercerita tentang nikmat berpuasa. Berarti apa yang terjadi sebenarnya? Apa benar? Yang salah siapa? Allah atau kita? Mungkin nggak Allah salah? Nggak mungkin. Kita yang salah. Kok bisa 1 bulan full berpuasa dan kita nggak merasakan dampak kebaikan dari berpuasa, sehingga kita nggak berniat untuk melanjutkan puasa walaupun dalam bentuk sunnah di bulan-bulan setelah Ramadan. Ya. Ini evaluasi kita, Pak. Mungkin bisa jadi sudah dirasakan manfaatnya, namun perlu digali kemanfaatan itu. Ya, diskusikan dengan anak-anak, dengan istri di rumah. Ya. Gimana Bu, puasa? Ibu tambah sehat nggak? Ya kita juga begitu. Semuanya bercerita tentang manfaat puasanya. Ya. Manfaatnya kan bisa beragam. Bisa mulai dari, kalau fisik pasti, ya dok ya, nggak mungkin orang rajin puasa terus badannya bermasalah. Pasti lebih sehat karena risetnya seperti itu. Walaupun bersyarat, selalu begitu kan? Emang ada yang nggak bersyarat? Seperti misalnya menu sahurnya benar, menu berbukanya benar, cara ia berpuasa benar, dan itu semua ada dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Sehingga pertanyaan kita akhirnya apa Pak? Ketika ada orang yang sama sekali nggak merasakan, atau kalau anak-anak sekarang bilangnya nggak notice manfaat puasa pada dirinya, jangan-jangan ia tidak berpuasa dengan gaya Nabi, tapi ia berpuasa dengan gaya dirinya sendiri. Artinya berpuasa sesuka hati, sesuka hati bersahur, sesuka hati di siang hari ketika sedang berpuasa, sesuka hati ketika berbuka, sesuka hati di malam hari. Akhirnya puasanya sebatas pelampiasan syahwat, karena nggak enak kalau sampai kata orang
dia nggak puasa, ya nggak dapat apa-apa. Kelas kita pindah ke Quran. Quran juga sama. Emang ada orang dapat petunjuk nggak bahagia? Nggak mungkin. Semua orang ketika mendapatkan arahan tentang sesuatu yang dia belum tahu, pasti seperti mendapatkan suatu pencerahan dalam hidupnya. Bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bersahabat, bagaimana cara berbuat, bagaimana cara makan. Al-Quran berisi tentang berbagai cara untuk semua aspek kehidupan. Menyelesaikan permusuhan, mengendalikan perasaan, mengontrol lisan, semuanya ada dalam Al-Quran. Harusnya jika muamalah kita dengan Al-Quran benar, hari ini setelah kita luar biasa berinteraksi dengan Al-Quran, sekian banyak ayat kita baca dari Al-Quran, hari ini kita akan mengatakan apa-apa, saya nggak mau berpisah dengan kitab suci ini. Ini nih buku paling keren yang pernah saya baca di muka bumi. Baru dari buku ini saya dapat jalan keluar untuk masalah saya. Baru dari buku ini saya tahu harus bagaimana mendidik anak saya. Baru dari buku ini saya mengerti bagaimana harusnya mengelola perasaan. Baru dari buku ini saya tahu bagaimana harusnya bersikap terhadap saudara kandung. Baru dari buku ini saya sadar bahwa ada kebiasaan buruk yang perlu saya perbaiki dan saya koreksi. Itu jika interaksinya dengan Al-Quran benar. Harusnya suara itu yang muncul dari batin kita. Tapi faktanya nggak gitu kan? Semalam atau berapa malam, alhamdulillah kita udah khatam. Bapak-bapak, insya Allah ketemu lagi tahun depan ya, kita ngaji lagi. Ya ilaha illallah. Saking nggak ada nikmatnya. Ya, keren kan Pak? Super keren. Ya, jadi kita hidup ini kan, Bapak usia paling tua di sini berapa Pak? Ada yang 80 tahun? 70? Ada kali ya? 70 Pak Haji? Ya, Pak Haji, Pak Haji hari ini tanggal berapa nih Pak sekarang? 30 Maret ya. Nah Pak Haji, Pak Haji sudah pernah nggak? Umurnya kan 70 tahun. Pak Haji sudah pernah nggak menjalani hari pada tanggal 1 April 2025? Pernah nggak Pak? Nggak pernah. Lah kamu 70 tahun udah umurnya. Terserah Pak, setua apa kita nggak pernah menjalani hari esok, kecuali ketika esok itu tiba pada hari ini. Kita gelap tentang masa depan. Kita benar-benar nggak tahu apa yang akan terjadi. Terserah, orang boleh aja sesumbat, saya lebih banyak makan asam garam, makan aja darahnya tinggi kan. Ya, terserah aja. Tapi tidak pernah menjalani hari esok. Quran memberikan kita pengetahuan itu, apa yang akan terjadi, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita mulai dari sekarang, apa yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Quran berbicara tentang semuanya, rahimakumullah. Maka kenapa di ujung awal dari ayat 185 itu Allah mengatakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita jadi memiliki seperangkat alat abstrak untuk mengidentifikasi, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hidayah, mana yang kesesatan. Rahimahullah. Enak kan? Kita jadi, kalau kata orang itu, keranjingan Al-Quran harusnya pada hari-hari ini ya. Harusnya kita lagi makin bersemangat untuk tetap baca Al-Quran.
Harusnya rahimakumullah diskusi tentang Al-Quran di hari terakhir ini, hari terakhir Ramadan ini adalah diskusi tentang Bapak-bapak, gimana ya, masa kita tadarusnya nunggu setahun? Syawal, ayo Syawal, kapan kita mulai baca Quran lagi Pak? Harusnya begitu rahimakumullah. Kalau memang interaksi dengan Al-Qurannya benar ya. Yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tentang sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kebaikan dari sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kan janji Allah. Harusnya Allah nggak bohong, dan memang Allah mustahil bohong. Tapi masalahnya, kok kita nggak merasakan ya kebenaran Allah tentang sholat malam misalnya? Nggak ada yang berubah. Harusnya berubah, ya kan? Bayangkan Pak, cuma di Ramadan tok kita bisa sepenuhnya setiap malam dalam satu bulan selalu sholat malam. Yang itu sulit sekali untuk diistiqomahi di bulan di luar Ramadan. Ramadan dengan mudah bisa sholat malam sebulan penuh setiap malam. Harusnya apa yang terjadi? Perubahan signifikan tentang status. Ini bukan soal pujian atau makian, tetapi tentang kemuliaan diri, al-izzah. Merasa lebih mulia karena dimampukan Allah untuk bisa sholat malam. Kehidupannya menjadi lebih baik, emosionalnya lebih terkendali. Dia akan terus menemui persoalan dalam hidupnya, namun selalu ada solusi terbaik untuk setiap persoalannya. Itu hadiah yang didapatkan oleh mereka yang rajin sholat malam. Sejarah membuktikan itu kan. Yang terakhir, yang paling fenomenal diantaranya, yang paling terakhir, yang paling up to date, tentara pasukan Hamas ya. Sekuat itu mentalnya, dengan segala keterbatasan dalam makna yang sesungguhnya, seolah-olah mereka pemenang perang dalam makna yang hakiki. Dampak positif dari rutin sholat malam. Kita mundur sedikit ke sejarah, tentara pasukan Muhammad Al-Fatih dievaluasi, kok bisa kalah? Pasukan Islam sebegitu kuatnya, sebegitu banyaknya, dengan dukungan logistik yang luar biasa. Ternyata bukan tentang fisik, tapi tentang batin. Mereka tidak kuat dari dalam, mereka hanya terlihat kuat dari luar, berotot. Tapi tidak ada makna otot jika tidak ditopang oleh perasaan yang kuat. Mereka tidak cukup bernyali untuk berhadapan dengan tentara Konstantinopel. Nyali tidak bersumber dari otot, tapi bersumber dari apa yang ada dalam dadanya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dilakukan oleh pasukan itu? Mereka diharuskan untuk sholat malam, dan mereka menang. Nah, kita harus sampai ke sana Bapak-bapak. Cek di bulan ini pelan-pelan. Ketika kita sudah mulai tiap malam sholat tarawih, apa benar masalah kita satu persatu terselesaikan? Kan itu janji Allah. Apa benar status kita membaik? Apa benar kita merasa lebih mulia dalam hidup ini? Apa benar rasa ketergantungan kepada makhluk sudah mulai terkikis habis, tersisa hanya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa benar setelah sekian malam sholat malam, hari ini dunia terlihat makin kerdil di depan mata kita, dan yang membesar itu adalah kepentingan akhirat?
mengevaluasi dari sudut pandang itu, dampaknya, kemanfaatannya, rahimakumullah. Dan jika semua janji Allah itu benar, idealnya apa yang terjadi sekarang, Pak? Hari ini nih, kita pulang, ntar lagi ngomong ke istri kita, Bu, kita lanjutkan ya sholat malam kita. Emang nggak bisa langsung pada isya, tapi nggak apa-apa lah, kita bangun lebih cepat. Biasanya kita bangun subuh jam 4, ibu bangun lebih cepat ya, jam 4 kurang 15, kita sholat malam, Bu. Ramadan keren banget, masalah kita kayak selesai semuanya di Ramadan ini. Rasanya ayah lebih baik, ibu juga lebih baik, anak-anak juga lebih baik. Kayaknya kita nggak bisa lepas dari sholat malam. Harusnya itu yang terjadi, Bapak, diskusi dengan keluarga kita. Tamam, Bapak yang dimuliakan Allah SWT, saya kira cukup 3 itu, Pak. Ya, kita tinggal evaluasi masing-masing, merenung. Ini kan masih ada waktu nih subuh ini, Pak. Jangan langsung merem dulu lah, melek dulu sebentar. Gimana nih puasa? Enak nggak puasa ya? Enak apa? Orang lapar, ya udah lewat gitu. Ya, puasa Pak. Puasanya kalau terasa puasa bermanfaat, terasa baca Quran bermanfaat, terasa sholat malam bermanfaat, maka harusnya hari ini adalah hari terbaik untuk segera berdiskusi dengan keluarga untuk berencana ketiga jenis ibadah ini harus dilanjutkan setelah Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada yang mau ditanya nggak, Bapak? Nggak usah ya? Oh ada, silakan. Tadi saya tertarik dengan Pak Ustadz tentang ayat puasa, tapi penerapannya ada tentang Al-Quran. Dan yang terakhir itu kan selama Ustaz, untuk kita lakukan. Terus antum dibasuh lahun, benar dibasuh lahun. Nah, itu kita kenapa dimasukin di ayat puasa? Oh, ya, ya Bapak. Ayat 187 di rangkaian ayat tentang puasa itu oleh ulama tafsir dianggap tidak seperti ayat yang berisi tentang aturan berpuasa, tapi mereka mengatakan ayat 183 sampai 187 itu justru lebih kental nuansa tafsirnya, busyronya, kabar gembira bagi yang berpuasa. Iya Pak, coba Bapak lihat mulai dari 183, berpuasalah sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Itu kan kabar gembira kan? Ayo nak, sekolah nak, dulu abangmu juga sekolah, agar terasa ringan bersekolah. Ayo hambaku berpuasa, generasi dulu juga mereka puasa kok, agar ringan. 184 juga begitu. Ayam ma'dudat, hambaku cuma berapa hari doang. Emang benar berapa hari doang? Sebulan masa berapa hari? Tapi Allah tetap menyebutnya ayam ma'dudat, hambaku hanya dalam beberapa hari. Allah ingin menggembirakan kita agar puasa tidak terasa seperti beban. Cukup? Enggak. Kalau kamu sakit, kamu lagi dalam perjalanan, udah ganti aja pada hari yang lain. Ini gimana sih Allah? Kasih tahu dong dari awal gimana tuh puasa, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh, apa yang haram. Enggak. Allah tahu, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tahu puasa itu ibadah berat, maka Allah ingin ringankan. Maka ayat-ayatnya isinya keringanan. Oh hambaku, engkau tidak sanggup, engkau kelihatannya sanggup, tapi engkau khawatir kalau engkau puasa engkau langsung jatuh sakit. Ya udah, bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Tapi hambaku, sadarlah puasa itu lebih baik untukmu. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Begitu digembirakan lagi di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Hambaku, kenapa kamu harus puasa? Karena pada bulan itu Al-Quran diturunkan. Itu bulan istimewa.
malam Al-Quran pertama sekali diturunkan ada pada salah satu malam terakhir di malam ganjil bulan ini, bulan puasa. Kabar gembira kan? Rahimakumullah. Kapan engkau mulai puasa? Kalau engkau sudah lihat bulan. Kalau belum, maka gak perlu. Diringankan, dimudahkan. Diulang lagi sama Allah. Tapi kalau engkau sakit, engkau dalam perjalanan, ganti aja pada hari yang lain. Selesai? Belum. Masih Allah ingin ringankan, ingin bahagiakan. Yuridullahu bikumul yusr. Hambaku, Allah ingin permudah. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak ingin memberatkan. Masya Allah. Ketika engkau sedang lapar, engkau merasa gerah, capek, lapar, haus. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. 186. Berdoa saja sama Allah. Allah dekat banget denganmu. Minta, langsung minta, pasti dikabulkan. Keringanan terakhir yang jadi pertanyaan tadi, keringanan yang membahagiakan. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Hambaku, siang doang yang gak boleh. Kalau malam, nikmati istrimu. Jadikan mereka pakaian untukmu. Itu artinya apa, Pak? Jangan pakai baju kalau malam sama istri. Ini saya jawab karena nanya ya Pak ya. Jangan nanti Bapak, Ustadz bisa batal nih puasa kita. Ya siapa suruh nanya? Wa antum libasul lahunna. Sebagaimana kamu juga jangan pakai baju biar jadi baju untuk istrimu. Istrimu berbajukan tubuhmu, dirimu berbajukan istrimu. Luar biasa ayat itu, Pak. Nggak ada dalam Quran ayat khusus diperintahkan untuk berkumpul suami istri dalam konteks ibadah seperti ini. Cuma untuk ibadah puasa toh. Ketika malam hari nikmatilah tubuh pasanganmu. Itu kan makna lain dari kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Padahal Allah sedang nyuruh kita apa? Nyuruh kawin apa nyuruh puasa? Pak, nyuruh puasa kan? Kenapa disuruh nikmati tubuh istri? Allah ingin tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Allah tahu ini ibadah berat. Maka cerita di ayat-ayat puasa semuanya tentang keringanan, semuanya tentang hal yang menggembirakan. Nggak ada ancaman sama sekali. Coba temukan ancaman di ayat puasa. Nggak ada, Pak. Itu tadi jawabannya. Ya. Tapi nanti malam ya, Bapak, bukan sekarang. Yang salah paham lagi. Ada lagi, Bapak? Cukup ya? Ayo, silakan. Kalau perwujudan dari dosa itu kan, perwujudan dari dosa kan abstrak, tidak apa, tidak bisa dilihat secara fisik. Apa yang bisa kita kenali saat bahwa kita mendapatkan ampunan, pun sebaliknya kalau kita berdosa, mungkin lebih dipaparkan. Oh, mungkin nggak melihat ciri-ciri dohir dari dosa gitu kali ya? Ya, ciri-ciri dohir dari dosa ya mudah untuk bersalah, sulit untuk berbuat benar. Itu ciri dohir dari dosa. Ya. Orang banyak dosa itu makin mudah untuk mereproduksi kesalahan. Dikit-dikit salah. Sebagaimana orang sedikit dosa banyak benernya, maka ia akan mereproduksi kebaikan. Refleksnya baik karena dosanya diampuni Allah. Refleksnya buruk karena hatinya dipenuhi noda hitam. Kan filter. Kita saluhal jasadu kulluh. Kalau filter itu baik, maka baik. Dan dia nggak bisa memfilter, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka akhirnya ia dengan mudah bersikap buruk. Kalau filternya bersih, dibersihkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, maka ia bisa melihat dengan mata yang lebih jernih. Maka refleksnya pun bahkan refleks yang baik. Seperti itu. Tapi semua berawal dari proses batin itu. Ya. Maka harusnya apa yang terjadi?
Pertama sekali kita berangkat dari mudah untuk selalu merasa bersalah. Itu nomor satu, Pak. Kalau belum apa-apa selalu mudah untuk selalu merasa benar, kita udah selesai. Itu sama aja kayak dilahirkan sebagai manusia biasa tapi berkepribadian nabi, ya kan? Kita manusia biasa kan, Pak, tapi gayanya udah kayak nabi deh, nggak punya salah lagi. Mengerikan. Lebih baik manusia biasa, kepribadiannya manusia biasa. Seperti apa itu? Selalu mudah merasa bersalah. Belum bener nih cara saya didik istri, padahal saya udah nikah 40 tahun, 50 tahun sama istri saya. Belum tentu saya benar. Belum tentu benar cara saya membesarkan anak padahal udah punya cucu. Belum cukup baik cara saya baca Quran padahal udah pernah ikut musabaqah tilawatul Quran. Belum tentu besar perjuangan saya padahal dia yang wakaf tanah bangun masjid. Kejiwaan itu kita temukan di mana? Di generasi terbaik Islam, para sahabat Nabi SAW. Gak ada satupun sahabat yang kepedean tentang kebaikannya. Mereka selalu gelisah, merasa belum cukup baik, belum cukup pantas untuk masuk surga. Maka nggak ada satupun sahabat yang ketika Nabi mengumumkan kesempatan berbuat baik, tiba-tiba ada yang bilang, udah ente aja lah, kalau saya mah sedekah udah banyak. Pernah dengar Abu Bakar ngomong gitu nggak? Nggak bakalan, Pak. Nggak bakalan. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf ngomong gitu ke sahabat, udah sedekah. Kemarin saya udah sedekah. Pernah Abdurrahman bin Auf ngomong gitu, Pak? Tidak. Mereka generasi yang mudah merasa bersalah. Itu kata kunci nomor satunya. Nomor dua, mereka generasi yang selalu merasa kesalahan itu adalah masalah, harus diselesaikan, harus dikoreksi, harus diperbaiki, dan selalu mungkin untuk diperbaiki. Hari ini kan mungkin banyak orang merasa bersalah, tapi mereka buru-buru menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang lumrah. Semua orang juga salah kok, biasa aja lah, nggak usah gitu-gitu amat. Pernah ketemu orang begitu kan? Bang, itu sholatnya kok, ya elah, mending nih saya kan udah sholat. Widih, ya rahimakumullah. Harusnya setelah merasa bersalah, selalulah sadar bahwa salah itu masalah. Mana ada orang pengen hidup dengan masalah? Selesaikanlah. Dan insya Allah pasti bisa diselesaikan kalau pendekatannya Al-Quran. Kenapa? Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil itu kan di tataran kita, kan Pak? Benar nggak? Ya iyalah, makhluk lemah, terbatas. Ada yang mustahil bagi Allah? Lah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, setelah merasa setiap salah adalah masalah, pasti kemudian mulai bergerak untuk memperbaikinya. Nah, di sini lagi ada persoalan. Apa persoalannya? Tiba-tiba ia tidak menyelesaikan masalahnya dengan cara Allah, dengan cara Rasulullah. Seolah-olah ia bergerak untuk menyelesaikan masalah, tapi yang dilakukan apa? Menimbulkan masalah baru. Akhirnya masalahnya numpuk. Harusnya dia berani untuk memilih solusi Qur'ani, solusi Nabi. Itu yang terbaik, yang gak ada cacat sama sekali dalam semua persoalannya. Dia selalu ingin cek dulu apa kata Allah, dia selalu ingin memastikan apa pesan Nabi. Khalas. Yang keempat, dia konsisten. Dia jalankan itu dengan sepenuh hati. Bisa jadi tidak segera terselesaikan, tapi dia nggak pernah berputus asa, karena dia yakin ini hanya masalah waktu. Yang penting saya komitmen dengan apa yang diarahkan Allah, dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Semisal yang sederhana aja, Pak, nikahin anak. Mungkin semua tetangga ngomong, ya Allah tuh orang kaya sesederhana itu resepsinya di gedung kek, pelaminan mewah kek.
Dia cuma fokus apa? Pokoknya nggak boleh ada tamu saya yang nggak kenyang. Dia nggak ada urusan dengan segala atribut-atribut lain yang nggak terlalu penting. Dia fokus pada makanan karena instruksinya aulim walau bisyah. Sisanya ia selenggarakan dengan cara sederhana dan terlihat baik serta mulia. Nabi menjanjikan pernikahan yang berkah, pernikahan yang sederhana. Awalnya mungkin orang akan melihat sebelah mata, ya elah begitu doang, nggak ada happy-happynya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya semua melihat bahwa yang tadinya menikah dengan gaya biasa, fokus pada unsur utama dalam setiap walimah, yaitu makanan yang berlimpah. Maka kemudian Allah berkahi keluarga itu. Rahimakallah. Itu contoh, salah satu contoh saja, Bapak-bapak. Ada banyak lagi contoh-contoh lainnya dalam kehidupan kita yang terjadi. Kadang-kadang awalnya sudah bersedia, pokoknya saya cara Allah, cara Nabi, tapi katanya nggak sabar. Dia langsung, wah kalau begini mah dikatain orang, apa kata dunia dan sebagainya. Akhirnya meninggalkan cara Allah, meninggalkan cara Nabi. Jadi perlu konsistensi ketika kita sudah memilih cara Allah dan cara Rasulullah SAW, gitu kan? Ya. Cukup Bapak? Cukup kali ya? Ya tetap aja masih puasa ini Bapak-bapak, mah enak diem aja kan? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah ridha dengan puasa kita Bapak. Apapun yang terjadi, alhamdulillah Ramadan ini cukup menyenangkan ya. Apalagi kemarin beberapa rumah sempat disinggahi oleh air yang kebanyakan ya. Biasanya kan kita nggak butuh air sebanyak itu kan Pak ya. Ya bagaimanapun ujian itu selalu berarti tanda cinta dari Allah SWT. Buktinya kita tetap berRamadan ya. Kita sungguh-sungguh beribadah pada Allah SWT. Mudah-mudahan ya puasa Ramadan ini semuanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan dengan pahala yang sebanyak-banyaknya insyaallah. Kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.